terkait dengan kejahatan extraordinary crime, termasuk korupsi di sini dan pencucian uang. Ada 3 hukuman bagi terdakwa. Pertama adalah pemenjaraan. Yang kedua adalah uang pengganti, biasanya maksimum 1 miliar biasanya. Kemudian kalau denda 1 miliar, uang pengganti itu sesuai nih korupsi. Namun kalau kami sebagai praktisi hukum melihat ini adalah sebuah kemajuan. Karena apa? Yang dilihat kerugian negara bukan melulu dari anggaran pendapatan belanja negara, tapi dari kerugian alam, kerusakan alam yang dihitung oleh ahli geologi. Biasanya yang menghitung adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan biasanya. Tapi ini luar biasa. Makanya sempat di sebuah forum terbuka saya mengatakan bahwa Kejaksaan Agung one step ahead dibanding KPK, karena dia menghitung tidak melulu anggaran belanja negara, tapi hal-hal yang di luar itu, termasuk kerugian alam. Bagaimana menghitung kerugian alam kalau bukan ahlinya, kan begitu? Jadi bahwa memang karena ini kejahatan luar biasa, makanya ancaman hukumannya pasti tinggi. Semestinya 18 tahun semestinya dimaksimumkan gitu. Kemudian denda memang 1 miliar, kemudian uang pengganti sesuai yang dikorupsi. Kalau memang tidak puas, tidak sesuai dengan tuntutan, saran kami adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya yang namanya banding di pengadilan tinggi, nggak puas lagi kasasi, agar apa? Sesuai dengan tuntutan, itu yang paling penting. Biasanya ada namanya subsidiar, bila tidak membayar uang pengganti atau denda, itu ditambah, di putusannya ada, apakah berapa tahun itu ada. Makanya seperti Angelina Sonda waktu kasus kemarin, itu belum bebas murni karena apa? Dia tidak membayar. Makanya hukumannya adalah hukuman yang sesuai dengan putusan. Tapi kalau membayar, biasanya akan ada pengurangan yang namanya kita sebut pengurangan hukuman gitu. Nah, itu yang ada di mekanisme hukum acara pidana kita. Nanti akan dilakukan oleh siapa? Oleh Kalapas dengan Kementerian Hukum dan HAM biasanya. Itu yang di konsep hukum pidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang. Dilihat putusannya, apakah 200 miliar tadi itu include dengan barang bukti tadi, apakah mobil, rumah, dan lain-lain. Kalau include berarti sudah dihitung tuh semuanya, termasuk barang-barang yang disita. Gitu. Kalau memang tidak puas, jaksa penuntut umum, saya sarankan untuk melakukan upaya yang namanya banding. Supaya apa? Supaya sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jadi lakukan banding, kemudian kasasi. Itu yang paling penting. Tindak pidana pencucian uang ada aktif dan pasif. Kenapa yang pasif tidak dijadikan tersangka? Karena tidak mungkin secara logika istri tidak mendapatkan aliran dana dari yang aktif tadi. Yang aktifnya kena. Kenapa yang pasif tidak kena? Contoh Elis Adelia, suaminya melakukan tindak pidana, kan kena juga istrinya. Nenek Sri Wahyuni, Nasarudin, kenapa yang tidak dikena? Artinya equality before the law-nya di mana? Harusnya jaksa harus progresif, harus berani untuk menentukan yang pasif pun kena menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang timah ini. Berarti artinya bebas dong Bang ya? Kalau tidak ada tuntutan kepada pasif ya berarti bebas, tidak ada lagi. Tapi semestinya, sejatinya harusnya jaksa berani untuk membuat yang pasif pun menjadi tersangka. Itu yang ditunggu oleh masyarakat sebenarnya. Ayo jaksa kuat. Di sana ada pengembangan, tapi balik lagi ada kemauan dari Kejaksaan Agung. Karena di sini kan bukan KPK, yang Kejaksaan Agung. Berani nggak jaksanya untuk membuka, mengembangkan kasus ini, termasuk mentersangkakan penerima berarti pasifnya. Tuntutannya maksudnya sama kasus narkoba atau kasus yang lainnya gitu. Makanya di sini balik lagi, jaksa harus lebih berani lagi, jangan hanya memperbanyak tersangka, harusnya membuat tersangka itu menjadi jelas. Dengan apa? Memenjarakan lebih lama dan menyita lebih banyak, termasuk menyita aliran dana kepada penerima pasif. Itu sebenarnya.